Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast pertama aku. Jadi kali ini kita bakal ngobrol santai soal puisi, tapi dari sudut pandang yang unik nih teman-teman. Jadi narasumber kita ini bukan berlatar sastra, tapi punya hobi menulis puisi untuk dinikmati saja gitu teman-teman. Teman-teman penasaran gak sih sama ceritanya? Yuk langsung kita mulai obrolannya. Halo teman-teman semua, ini dia narasumber kita. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh kamu perkenalan dulu? Oke. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama saya Muhammad Daniel Putra Permana, biasa dipanggil Daniel. Oke. Jadi sebelumnya dia bilang saya itu nggak punya latar dari anak sastra. Iya, emang betul. Saya berlatar dari teknik karena saya berkuliah di jurusan teknik mesin. Begitu, tapi saya mempunyai hobi yaitu menulis puisi. Begitu. Berapa banyak puisi yang udah kamu buat? Bisa dilihat di sini ya. 6, 7. Aslinya lebih dari 7, tapi kertasnya saya buang-buang karena ya itu, karena merasa nggak cocok, karena kata-katanya kurang menarik, makanya kenapa saya buang begitu. Kamu kuliah di mana? Kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke teman-teman, aku mau jelasin lagi secara singkat mengenai latar belakang dari narasumber kali ini. Narasumber kita kali ini namanya Muhammad Daniel Putra Permana, biasa dipanggil Daniel. Ia sedang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Nah itu dia teman-teman, latar belakang dari narasumber kita kali ini. Kita lanjut ke obrolannya ya teman-teman. Jadi aku mau tanya nih, awalnya gimana sih sampai kepikiran untuk nulis puisi sebanyak itu, padahal tadi latar belakang pendidikan kamu itu bukan dari sastra. Ya, kenapa aku bisa tertarik menulis puisi? Karena puisi itu bagi aku adalah tempat menuangkan emosi, perasaan, entah apapun itu. Pokoknya udah tumpahin aja semuanya di puisi. Jadi kenapa aku bisa nulis puisi? Karena saat pikiran aku kacau, hati aku kacau, semuanya pokoknya berantakan, aku bingung, aku cerita ke siapa? Soalnya aku ya gitu, aku orangnya nggak mudah percaya sama orang lain. Takut dia begini, begitu, nanti dibercandain, disebarluaskan. Makanya daripada cerita ke orang lain, aku lebih memilih nuangin perasaan yang campur aduk itu ke puisi, begitu. Halo teman-teman semua, sebelum lanjut ke obrolan selanjutnya, kalian tahu gak sih apa itu puisi? Mungkin ada beberapa teman-teman yang menonton podcast ini belum tahu mengenai puisi, jadi aku kasih tahu ya. Nah, puisi itu adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, atau pengalaman penyair dengan bahasa yang indah, padat, dan terstruktur, yang mana mengutamakan keindahan kata serta unsur ritme, rima, dan bait untuk menciptakan makna mendalam dan efek estetika. Secara umum, puisi adalah ungkapan jiwa yang disusun secara kreatif melalui pilihan kata yang cermat, sering menggunakan majas seperti metafora dan personifikasi. Nah, itu dia teman-teman yang dimaksud dengan puisi. Aku harap pengertian singkat yang aku berikan bisa menambah wawasan teman-teman yang sedang menonton. Oke baik, jadi aku mau tanya lagi, kan latar pendidikan kamu bukan dari sastra ya? Betul. Yang tadi kamu sudah sebutkan latar pendidikan kamu itu dari teknik kan? Yang mana jurusannya tuh kebanyakan praktik kan? Betul. Gitu. Jadi menurut kamu dengan latar belakang pendidikan yang jauh dari sastra itu malah jadi pengaruh gak sih ke gaya puisi yang kamu buat itu? Berpengaruh dong, karena bisa dilihat dari latar belakang aku teknik, yang dimana di lingkup teknik ini tidak mempelajari bahasa apapun itu tentang cara menulis puisi. Jadi itu tuh sangat berpengaruh banget dalam bahasa kita buat
kita tumpahin di puisi atau kita tulis di puisi. Mungkin kalau latar belakang aku dari sastra, aku bisa memilih bahasa, kata-kata, ataupun itu yang lebih indah ataupun yang lebih menarik, begitu. Tapi bukan hanya di puisi aja ya, berarti di cerpen kayak gitu juga. Betul. Jadi latar belakang sastra itu sangat berpengaruh dengan gaya bahasa yang sangat indah, yang kita tulis di entah itu puisi, cerita ataupun itu, begitu. Jadi kan puisi yang kamu buat itu kan udah banyak banget ya, udah lebih dari 5 yang puisi yang telah kamu tuangkan di kertas. Ya betul. Nah, kenapa dinikmati sendiri aja? Kenapa nggak kamu publish aja agar publish di media agar teman-teman itu bisa terinspirasi dari puisi-puisi yang kamu buat? Oke. Dari awal nulis puisi, aku emang gak ada niatan buat nge-publish puisi-puisi aku. Jadi emang semua puisi yang aku tulis sendiri, yaitu buat aku nikmatin sendiri, begitu. Jadi hanya untuk menuangkan emosi yang ada dalam diri kamu di kertas, lalu cuman hanya dinikmati sendiri aja. Betul. Berarti sejauh ini belum ada rencana untuk dipublish ke media? Belum ada. Kenapa begitu? Jadi itu tuh ada alasannya guys, karena itu tuh semua rasa yang campur aduk dari hati aku, dari pikiran aku. Jadi makanya nggak mau aku publis, karena itu tuh rasa yang aku rasain sendiri. Makanya aku nggak publis begitu. Jadi belum ada rencana, tapi emang nggak ada rencana? Emang nggak ada rencana. Buat dinikmatin sendiri aja. Buat kamu pribadi, menulis puisi itu lebih ke pelepas emosi kah, hiburan kah, atau bentuk curhat yang paling jujur nih? Oke. Kalau yang kalian notice dari tadi, aku kan selalu bilang itu tuh untuk menumpahkan perasaan yang sedang bercampur aduk ataupun pikiran yang bercampur aduk. Jadi kalian harusnya tahu dong kenapa aku bisa nulis puisi. Oke. Coba tolong dikasih tahu lagi. Oke, aku nulis puisi itu buat melepas emosi aku, karena aku tuh orangnya nggak gampang buat cerita ke orang lain. Aku tuh susah banget cerita ke orang lain, nggak tahu kenapa. Mau sekalipun itu orang tua, orang yang udah aku percaya, aku ya nggak tahu, bingung aja cerita. Jadinya aku lebih memilih memendam rasa itu, mencari perantara lah buat aku tuh ngelepas emosi. Di suatu saat aku ngeliat suatu ketika aku ngeliat nih, wah kayaknya puisi menarik juga. Ya udah, dari situlah aku kepikiran apa aku bikin puisi aja ya. Jadi begitu. Tapi itu sama aja dengan hiburan ya sih? Menghibur diri kamu atau gimana? Betul, menghibur diri juga. Pokoknya after aku nulis puisi, tiba-tiba rasa itu hilang, seakan nggak pernah terasa begitu. Jadinya ya itu juga bisa masuk hiburan. Kalau untuk curhat? Curhat sih enggak. Aku nggak suka curhat. Oke, baik teman-teman, sebelum penutupan podcast kali ini, Daniel akan membacakan puisinya yang berjudul Rindu yang dia tulis sendiri, teman-teman. Jadi sebenarnya puisinya tuh banyak yang dia buat, cuman ada beberapa yang cuman dibuat dan dirobek dibuang. Iya betul. Jadi hanya sisa ini aja. Oke, Daniel silakan dibaca puisinya. Oke, aku akan baca puisi yang aku tulis sendiri yang berjudul Rindu. Hujan mengiringi rindu yang basah kuyup menuju rumah hatimu, menggigilku di belit damba untuk segera menatap matamu. Ada yang hilang darimu malam itu. Tak ku dengar bisik lembutmu merambah sepi. Kenapa justru rindu yang kau titipkan pada arakan rindu yang kubangun di atas mimpi? Hadirlah dalam mimpiku sekejap saja. Telah cukup bagiku jika itu terjadi. Dan esok kau bebas kutemui lagi dan lagi. Oke teman-teman, kita udah ada di ujung obrolan. Betul. Sebelumnya terima kasih sama Daniel karena udah menjadi narasumber podcast pertama aku. Semoga
obrolan kali ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua bahwa karya itu bisa lahir dari mana saja. tuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tetap berkarya dengan caranya masing-masing. Betul. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.